got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Tina Melia SHMH CLA selaku dosen pendidikan kewarganegaraan dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum mengenai pembahasan tentang pemberontakan yang ada di tanah Papua, yaitu pemberontakan OPM, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri karena ada pepatah, ini bukan kata saya, tapi kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mehdi Fikya dari Fakultas Hukum Universitas Borobudur. Selanjutnya saya akan membahas tentang sedikitnya tentang OPM. OPM merupakan organisasi Papua Merdeka, sebuah organisasi separatis yang didirikan di tanah Papua yang sebelumnya dikenal dengan Papua, Irian Jaya dan Irian Barat. Pemimpin organisasi ini yaitu bernama Goliat Tabuni. Waktu operasinya sudah lama, sudah sekitar 58 tahun yang lalu. Organisasi ini sudah berjalan dan sampai sekarang organisasi separatis ini belum berhenti melancarkan aksi-aksinya. Waktu operasinya markasnya itu Papua Barat, wilayah operasinya itu ada di seluruh Papua. Ideologinya, organisasi ini menganut ideologi etnonasionalis Papua, separatisme dan anti-imperialisme. Organisasi Papua, gerakan ini terdiri dari 3 elemen. Yang pertama itu kelompok unit bersenjata yang berbeda, masing-masing dengan kontrol teritorial terbatas tanpa komandan tunggal. Beberapa kelompok di wilayah yang melakukan demonstrasi dan protes terhadap pemerintah setiap tahunnya, dan sekelompok kecil pemimpin yang berbasis di luar negeri untuk mendapat dukungan PBB agar negara ini, khususnya OPM ini bisa berdiri sendiri tanpa ada campur tangan Indonesia. OPM ini memiliki sayap militer dalam menjalankan aksi-aksinya. Gerakan ini biasa disebut oleh pemerintah Indonesia sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB, kelompok kriminal separatis bersenjata, dan kelompok separatis teroris Papua atau disingkat KKB, KKSB atau KSTP. Sejak awal, OPM juga menempuh upaya jalur diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera bintang kejora, yaitu merupakan bendera kebesaran dari organisasi Papua Merdeka itu sendiri, dan aksi terorisme sebagai bagian dari konflik Papua. Dalam melaksanakan aksinya, OPM memiliki sayap militer yang terdiri dari 3. Yang pertama ada namanya TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, atau West Papua National Army, disingkat sebagai TPNPB atau TPNPB OPM, yang dipimpin oleh Goliat Tabuni. Tentara Revolusi West Papua dipimpin oleh Matias Wenda, dan Tentara Nasional Papua Barat.
OPM sendiri memiliki hari jadi. Yang pertama 1 Mei 1963, hari aneksasi Papua untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Cika Puristama dari Fakultas Psikologi dengan nomor NIM 1023 111 00007. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 prajurit TNI yang meninggal usai kontak tembak dengan KKB di Induga. Senin 27 November tahun 2023 jam 9.24 waktu Indonesia Barat. Kontak tembak terjadi antara personel Satgas Yonif Mekanis Raider 411 atau Pandawa dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Induga, Papua Pegunungan, Sabtu 25 November lalu. Pangkostrat Letjen Maruli Simanjuntak membenarkan peristiwa itu. Ia mengatakan ada 4 personel TNI yang gugur akibat kontak tembak. Terjadi kontak tembak, 4 personel gugur, kata Maruli lewat pesan singkat kepada CNN Indonesia. Ia belum menjelaskan kronologi peristiwa itu. Maruli mengatakan personel Kostrat merupakan penugasan BKO dari Kodam 17 Cendrawasih. Detailnya masih menunggu kronologi dari Kodam Cendrawasih, katanya. CNNindonesia.com telah menghubungi Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Inf Johannes Palinusa. Namun yang bersangkutan belum merespon. Pada Minggu 26 November, ia sempat berkata masih menunggu data dari lapangan. Sementara itu, Pangdam 17 Cendrawasih, Maijen Izak Pangemanan belum merespon konfirmasi hingga berita ini ditulis. Terus juga di sini ada respon Panglima TNI. Jadi Panglima TNI Agus bakal pakai smart power atasi masalah Papua. Jakarta, CNN Indonesia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan akan menggunakan pendekatan smart power dalam menangani masalah keamanan Papua. Ia menjelaskan smart power merupakan kombinasi dari soft power atau kekuatan lunak dan hard power kekuatan keras. Untuk Papua harus smart power, menggunakan soft power. Kami harus mengedepankan operasi teritorial, kata Agus usai sertijab Panglima TNI di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu, tanggal 22 November. Terus juga lalu melalui hard power, ia mengatakan TNI tetap menggunakan pendekatan senjata karena Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, organisasi Papua Merdeka ini atau TNPB atau kelompok kriminal bersenjata masih ada di sana. Karena mereka masih kombatan, jadi akan kita lawan dengan senjata tentunya. Tentunya pasukan kita yang sudah terlatih, ucap dia. Agus menjelaskan masalah di Papua adalah satu dari 3 isu yang masuk dalam perkembangan lingkungan strategis atau Banglistra. 2 lainnya adalah penanggulangan bencana alam dan pengamanan pemilu 2024. Soal penanggulangan bencana alam, Agus menyebut dari sisi personel TNI sudah siap, namun perlu ditingkatkan lagi dari sisi perlengkapan. Selain itu, ia memastikan seluruh prajurit TNI akan netral di pemilu 2024. Ia mengatakan TNI telah membentuk posko-posko aduan yang tersebar di seluruh satuan TNI di berbagai daerah. Apabila TNI aktif melaksanakan politik praktis, akan ada tindakan itu pidana dan teguran dari komandan, katanya. Pada kesempatan itu, Agus pun menegaskan akan melanjutkan program-program yang sebelumnya dijalankan Laksamana Yudo Margono. Program saya akan melanjutkan program-program yang sudah dilaksanakan oleh Panglima TNI sebelumnya, kata Agus, CNN Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Saka Haji Syaputra dari Fakultas Hukum. Nomor induk mahasiswa 102307-1038. Di sini saya akan membuat video tentang OPM. Buat rekan-rekan yang belum tahu tentang OPM, apa sih itu OPM? OPM ini organisasi Papua Merdeka, atau bisa disebut kelompok separatis bersenjata atau gerakan nasionalis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Papua menjadi wilayah dengan dinamika politik yang kompleks sejak masa Perang Dunia II dan Deklarasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Cara untuk memahami bagaimana sih gerakan OPM dapat muncul di teritori Papua. Dengan menggali sejarah, perjuangan, dan kontroversi di balik OPM, kita dapat memahami lebih mendalam tentang situasi kompleks di wilayah Papua. Selain itu, juga memahami berbagai perspektif yang terlibat dalam konflik ini dan memperoleh wawasan lebih lanjut tentang upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di wilayah Papua. Tujuan OPM ini dibuat untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Jadi kesimpulan saya di sini, saran saya dalam rangka melindungi keamanan nasional dan warga negaranya, pemerintah Indonesia sebaiknya memiliki urgensi penetapan OPM sebagai teroris, mendorongnya penggunaan hard power sehingga dikhawatirkan terjadinya pelanggaran terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Sekian video ini saya buat. Apabila ada yang kurang dari pengucapan saya atau ada yang kurang dalam membuat video ini, mohon dibukakan pintu selebar-lebarnya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Iqbal Syah Abdillah Jalani. Saya dari Fakultas Hukum. Nomor induk mahasiswa saya adalah 102307-1012. Di sini saya akan membuat video pendapat saya tentang OPM dan sedikit memberi penjelasannya. Apa itu OPM? OPM adalah Organisasi Papua Merdeka, sebuah gerakan separatis yang didirikan di Papua, yang sebelumnya dikenal sebagai Papua Irian Jaya dan Irian Barat, atau lebih tepatnya di daerah Papua Barat. Gerakan ini memiliki tujuan untuk mencapai kemerdekaan bagi wilayah Papua dari pemerintah Indonesia. OPM itu terdiri dari kelompok unit bersenjata, ada kelompok di wilayah yang melakukan demonstrasi dan protes, serta kelompok kecil pemimpin yang berbasis di luar negeri yang meningkatkan kesadaran akan isu-isu di wilayah tersebut sambil berjuang untuk dukungan internasional atau mencari dukungan dari negara-negara luar untuk kemerdekaan mereka sendiri. Lalu, apa sih alasan orang Papua merdeka itu ingin merdeka? Jadi, orang Papua Barat ingin merdeka dari Indonesia karena beberapa alasan yang meliputi ketidakpuasan terhadap situasi dan perasaan tidak adil, serta keinginan untuk memperoleh kemerdekaan dari Indonesia. Lalu, langkah negara Indonesia menyikapi gerakan OPM ini. Ada beberapa langkah untuk pemerintah Indonesia mengimplementasi beberapa langkah. Yang pertama ada pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban, serta menindak secara tegas para pelaku separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil yang ada di Papua. Lalu, kedua, peningkatan kualitas pelaksana otonomi daerah dan desentralisasi serta demokratis.
Lalu ketiga, peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme. Lalu melalui perbaikan akses masyarakat lokal terdapat sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan antar daerah. Lalu bagaimana sih kita sebagai mahasiswa supaya tidak terjadi konflik atau perpecahan di wilayah-wilayah berbagai daerah atau di wilayah Indonesia untuk kedepannya? Sebagai mahasiswa, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah konflik atau perpecahan di wilayah Indonesia ke depannya. Antara lain, meningkatkan pemahaman tentang keberagaman budaya dan keberagaman di Indonesia serta menghargai perbedaan tersebut. Lalu kedua, meningkatkan partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik serta pemilihan umum dan kegiatan sosial lainnya. Lalu ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian dan toleransi dalam masyarakat serta menghindari tindakan yang dapat memicu konflik atau perpecahan. Lalu kesimpulan yang dapat saya ambil di sini, dalam bernegara pentingnya untuk memberi pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia secara merata agar terciptanya rasa keadilan, dan sebagai warga negara Indonesia kita perlu menghargai dan mencintai satu sama lain antar budaya, suku, agama supaya terciptanya rasa persatuan dalam hidup bernegara. Sekian itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Simanjuntak dari Fakultas Hukum. Ingin mempresentasikan tanggapan saya untuk mengatasi masalah konflik di Papua. Diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, termasuk edukasi yang baik. Pemerintah harus mengedepankan upaya pendekatan lunak melalui upaya dialog berjangka menengah maupun jangka panjang, membangun kesejahteraan dan pencerahan ideologi serta berbagai upaya damai lainnya. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan ketimpangan sosial dan ekonomi serta diskriminasi terhadap orang Papua yang menjadi salah satu sengketa historis yang mempengaruhi konflik. Pemerintah juga harus memperhatikan pendidikan dan kesehatan masyarakat Papua serta membangun infrastruktur yang merata di wilayah tersebut. Pemerintah juga harus memperkuat keamanan dan penegakan hukum di Papua, namun harus dilakukan dengan cara yang menghormati HAM dan tidak merugikan masyarakat Papua. Di sini saya juga menambahkan dampak konflik dari OPM tersebut. Tentunya dari dampak sosial dan budaya, konflik di Papua telah menyebabkan kesenjangan sosial yang kemudian menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit sosial, termasuk tingginya tingkat pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, dampak ekonomi dari gerakan OPM. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang lentak. Dari terjadinya konflik OPM ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lentak karena hal tersebut investasi tambang dan proyek pembangunan di wilayah Papua sangat rendah. Yang kedua, ketimpangan sosial dan politik. Gerakan OPM ini juga menyebabkan ketimpangan sosial dan politik di Papua yang menyebabkan ketidakstabilan politik dan ketidakpastian masyarakat di Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Astri Taihutu, Fakultas Hukum Universitas Borobudur. Di sini saya akan berbicara sedikit pendapat saya terkait dengan apa yang sedang terjadi di daerah Papua, yang kita ketahui bahwa organisasi Papua Merdeka atau disingkat OPM sedang memberontak melawan pemerintah NKRI. Nah, solusi saya yang pertama di sini adalah
pemerintah harus kasih perhatian penuh kepada daerah Papua karena Papua merupakan dapur investasi untuk Indonesia. Tapi dengan kurangnya atau minimnya sekali SDM, maka sulit untuk dikelola oleh orang Papua sendiri. Dan orang Papua merasa cemburu karena mereka punya sumber daya alam tadi itu dikelola oleh orang luar, orang asing, oleh orang-orang imigran yang datang di daerah mereka, sehingga mereka juga ingin melepas diri dari Indonesia. Yang kedua, harus diberikan SDM yang bisa memanusiakan manusia baik secara akademik maupun non-akademik, untuk memperbaharui pola pikir mereka agar lebih maju dan berpikir secara rasional, secara intelektual yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, kita lihat infrastruktur pembangunan di daerah Papua, mulai dari akses jalan, listrik, rumah, sekolah maupun jaringan itu di daerah-daerah terpencil Papua, akses jalannya juga belum jadi. Kemudian rumahnya juga masih dari gubuk. Kita lihat listrik juga belum ada masuk di daerah Papua. Sekolah juga masih dari gubuk. Dan inilah yang membuat mereka semakin keterbelakangan, pola pikir mereka tidak semakin maju dan mental mereka itu menjadi terganggu juga. Akhirnya dengan tidak diperhatikannya hal-hal tadi, apalagi yang sekolah tadi, maka pendidikan di Papua itu semakin macet, keterbelakangan, dan itulah yang mempengaruhi akhlak dan pola pikir mereka yang dapat mengganggu moralitas dan tindakan mereka. Kemudian keempat, kita lihat bahwa orang Papua ini ciri khas mereka beda jauh dari beberapa orang daerah-daerah lain di Indonesia ini. Kita lihat bahwa kulit keriting, hitam manis mereka itu merupakan ciri khas mereka, dan kita tidak perlu mengadakan diskriminasi karena dengan adanya diskriminasi itu mereka merasa dihina, mereka merasa dibeda-bedakan, mereka merasa dibandingkan dengan yang lain, maka mereka ingin melepas diri juga karena mereka merasa mereka berbeda dengan orang-orang Indonesia yang lain. Kemudian yang kelima adalah menurut saya kita harus menanamkan rasa solidaritas, toleransi yang tinggi dengan rasa nasionalisme di antara pluralisme yang ada dengan mendasar pada Pancasila, pilar-pilar Pancasila, dan kita harus berdasar juga kepada semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Biar berbeda-beda tetapi tetap satu. Jangan kita memberikan perbedaan atau pluralisme tadi sebagai tembok untuk pemisah, tembok untuk sesuatu yang tidak baik, tapi kita harus mencintai perbedaan demi kedamaian untuk baik daripada menciptakan atau membandingkan untuk sebuah perpecahan. Jadi itu saja pendapat atau solusi dari saya. Bagaimana yang pertama, pemerintah harus benar-benar perhatian penuh kasih untuk orang Papua supaya mereka juga bisa merasa merdeka, mereka bisa juga merasa bagian dari Indonesia yang merdeka, benar-benar merdeka, mulai dari sisi ekonomi, infrastruktur pembangunan mereka, pendidikan, agar mereka merasa puas dengan hal itu untuk mereka tidak melepas diri dari Indonesia. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.